Selamat datang kembali teman-teman di kelas filsafat online untuk pemula, di mana kita masih akan meneruskan pembahasan kita tentang kategori-kategori dalam filsafat. Kita sudah membahas filsafat klasik, filsafat abad pertengahan, filsafat modern, dan sekarang kita akan masuk ke era yang baru lagi, namanya filsafat kontemporer. Filsafat kontemporer adalah era ketika berbagai ide baru muncul untuk menantang konsep-konsep lama dalam filsafat dalam era-era sebelumnya dan membawa kita ke pertanyaan yang jauh lebih mendalam mengenai kebudayaan, mengenai dunia ya jelas, dan juga eksistensi manusia. Di era yang kontemporer, filsafat tidak hanya merespons dunia yang terus berubah, tapi juga mengarahkan pandangan manusia ke masa depan yang memang tidak pasti, yang tidak bisa dipegang. Nah, marilah teman-teman kita jelajahi setidaknya ada 7 aliran atau 7 cabang utama filsafat di era kontemporer. Apa saja itu? Pertama adalah postmodernisme, strukturalisme, poststrukturalisme, filsafat analitik, dekonstruksionisme, posthumanisme, dan yang terakhir adalah filsafat bahasa. Kita akan mulai dulu dari yang pertama, postmodernisme. Apa itu postmodernisme? Postmodernisme atau sering disingkat posmo adalah aliran yang menantang narasi besar yang selama ini diakomodasi oleh filsafat di era-era sebelumnya. Narasi besar apa? Narasi kebenaran absolut semacam apa? Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah agama, sains, dan politik, di mana ketiganya ini menjadi narasi utama yang mendominasi kebenaran, seolah-olah merekalah penentu kebenaran. Pemikir posmo yang cukup terkenal adalah Jean-François Lyotard. Lyotard adalah tokoh utama yang memperkenalkan ide bahwa kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada siapa yang menyampaikan dan dalam konteks apa. Nah, postmodernisme dalam hal ini memang menekankan adanya keberagaman perspektif, sehingga mereka menolak klaim universal yang biasanya diproduksi oleh agama, sains, dan ideologi politik. Dari postmodernisme kita coba masuk ke strukturalisme. Strukturalisme ini lekat dengan upaya filosofis untuk mencari pola dalam segala hal. Jadi aliran strukturalisme itu memang mencoba memahami struktur yang mendasar dari bahasa, budaya, dan masyarakat. Tokoh pentingnya adalah Claude Lévi-Strauss. Dia menganalisis mitos dan melihat bagaimana cerita-cerita mitos ya dalam hal ini itu sebenarnya mencerminkan pola pikir yang universal. Bagi strukturalisme, realitas itu dibentuk oleh sistem simbol dan aturan yang mendasari kehidupan kita. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui lebih jauh tentang pemikiran Claude Lévi-Strauss, teman-teman bisa cek di video yang sudah saya buat khusus mengenai Claude Lévi-Strauss. Setelah strukturalisme, aliran selanjutnya adalah poststrukturalisme. Ini semacam pembaharuannya dari strukturalisme ya, di mana upaya filosofisnya itu sudah melampaui apa yang disebut struktur. Jadi poststrukturalisme ini sendiri itu memang munculnya didorong oleh kritik pada strukturalisme. Tokoh yang paling terkenal dan sering disebut sebagai
orang yang paling getol mengkritik strukturalisme adalah Michel Foucault. Michel Foucault ini mempelajari bagaimana kekuasaan dan wacana itu membentuk apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Selain Michel Foucault, ada pula Jacques Derrida. Jacques Derrida ini memperkenalkan istilah baru, yaitu dekonstruksionisme. Dekonstruksionisme itu adalah satu pendekatan atau metode yang mencoba membongkar teks-teks untuk menemukan makna tersembunyi di balik teks-teks itu. Derrida memang menganggap bahwa teks-teks itu sendiri tidak pernah memiliki makna yang tetap, karena selalu ada ketegangan dan kontradiksi di dalamnya. Tidak perlu bingung bila Anda ingin mendalami mengenai Derrida, bisa cek di video yang juga sudah saya buat sebelumnya. Selanjutnya adalah filsafat analitik. Filsafat analitik ini filsafat yang mengakomodasi dan fokus pada bidang bahasa, bidang logika, dan bagaimana keduanya itu saling berkaitan. Jadi dalam filsafat analitik, logika formal dan bahasa adalah alat untuk memahami dunia. Tokohnya adalah Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein sendiri punya karya yang cukup terkenal, yaitu Tractus Logico-Philosophicus, di mana dalam karyanya itu dia berargumen bahwa batas bahasa kita adalah batas dunia kita. Nantinya Wittgenstein bersama Bertrand Russell membuka satu pendekatan baru yang bersifat lebih logis dan ilmiah dalam bidang filsafat. Bila teman-teman ingin mendalami mengenai Wittgenstein maupun Bertrand Russell, silahkan juga bisa dicek di video yang khusus membahas mereka satu persatu, sudah saya buat sebelumnya. Dari filsafat analitik kita masuk ke aliran yang lainnya, pendekatan yang lainnya, yaitu dekonstruksionisme. Tadi sudah sempat kita bahas ya. Dekonstruksionisme ini dipelopori oleh Jacques Derrida. Jadi dekonstruksionisme ini sebenarnya adalah bagian dari poststrukturalisme, tetapi karena dia juga punya semacam punya kekuatan metode dan pendekatan, sehingga dia kadang-kadang dipisahkan tuh dengan poststrukturalisme. Nah, lewat karya Jacques Derrida, dekonstruksi memang menjadi metode yang sampai hari ini sering dipakai untuk menganalisis teks dan mengungkap makna-makna tersembunyi serta kontradiksi yang seringkali sengaja diabaikan dalam sebuah teks. Selanjutnya kita masuk ke aliran berikutnya, yaitu post-humanism atau post-humanisme. Ini nggak bisa dilepaskan dari kecanggihan teknologi yang makin berkembang. Karena dengan munculnya perkembangan teknologi yang pesat, posthumanisme ini kemudian seolah lahir sebagai kebutuhan dalam bidang filsafat untuk memahami apa artinya manusia di era yang melampaui batas-batas biologis. Salah satu pemikirnya bernama Donna Haraway. Saya sudah membuat videonya khusus juga sebelumnya. Karya Donna Haraway yang fenomenal ya, adalah Cyborg Manifesto, di mana di dalam karya itu Haraway mengeksplorasi bagaimana manusia, teknologi, dan budaya itu ternyata saling terhubung. Selain Haraway, ada pula Catherine Hayles yang menambahkan bahwasannya identitas manusia itu memang akan terus berubah seiring kemajuan teknologi, dan itu membawa manusia, terutama kita, pada satu pertanyaan etika yang baru mengenai hubungan antara manusia dan mesin. Jadi hubungan kita dengan AI contohnya, itu tuh ada etikanya, teman-teman. Lalu aliran yang terakhir adalah filsafat bahasa. Ya, sebenarnya ini ada hubungannya dengan filsafat analitik ya, tetapi
ini saya sengaja memisahkannya karena ada beberapa perbedaan antara filsafat analitik yang memang concern di bahasa dengan filsafat bahasa itu sendiri. Jadi filsafat bahasa ini memang fokusnya pada kata-kata, makna, dan realitas. Pemikirnya yang cukup terkenal adalah J.L. Austin, di mana dia memperkenalkan konsep speech acts atau tindakan bertutur ya. Maksudnya apa itu? Jadi konsep speech act itu membahas tentang bagaimana ucapan itu ternyata tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi ucapan itu sendiri adalah sebuah tindakan. Seperti ketika kita berjanji atau ketika kita memerintah. Nah, Austin ini pemikirannya akan dikembangkan lagi oleh filsuf yang sudah saya buat juga videonya, namanya Saul Kripke. Saul Kripke ini mempelajari bagaimana nama-nama dan istilah-istilah itu mengacu pada objek dalam dunia yang nyata. Nah, saya pikir cukup sekian penjelasan saya tentang filsafat kontemporer dan berbagai macam aliran yang hidup di dalamnya. Nantinya memang saya akan membahas setiap aliran itu dalam satu video secara khusus, tetapi nanti di video-video ke belakang. Satu hal yang pasti, filsafat kontemporer itu membawa kita pada eksplorasi yang mendalam tentang manusia, tentang masyarakat, tentang masa depan. Dari perbincangan mengenai relativisme oleh postmodern ya, oleh aliran postmodern, hingga peran bahasa dalam membentuk kenyataan, semua aliran dalam filsafat kontemporer memberi kita wawasan yang baru tentang dunia yang hari ini sungguh berbeda karena teknologi demikian cepat menyatu dalam kehidupan biologis kita. Mana cabang filsafat yang paling menarik untuk Anda? Tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video hari ini. Terima kasih dan tetap berpikir kritis.